Saat sedang berburu di hutan, seorang anak laki-laki tiba-tiba berhadapan dengan seekor singa jantan. Ia langsung berusaha melindungi adiknya di belakangnya. Sadar satu tembakan takkan cukup, ia justru meletakkan senjata demi menunjukkan bahwa ia tidak berniat jahat. Tatapan buah singa itu pun perlahan-lahan mulai melunak. Namun mendadak, ayahnya melepaskan tembakan yang justru menjadi sebuah kesalahan yang sangat fatal. Singa menerjang anak itu, taringnya menembus tubuh sang ayah. Meski menembak dan berteriak, ayah tak bisa menghentikan singa membawa putranya. Ia tahu anaknya sulit selamat, namun takdir berputar. Darah singa merembes ke luka ayah, membuka pintu misterius saat gen mereka bereaksi. Raja singa merasakan perubahan ini, lalu melepaskan mangsanya dan pergi. Anak itu selamat, tapi sang ayah tak senang. Sebagai legenda mafia, ia tak terima sikap pengecut putranya. Ia ingin anaknya berhati serigala dan paham hukum alam, yang lemah di mangsa yang kuat. Ayah ingin putra meneruskan bisnisnya. Didikan keras ini menyiksa batin sang anak. Menghadapi ayah yang kejam, ia tak berani melawan. Namun saat melihat sepatu Nike di tubuh singa awetan, amarahnya tak terbendung lagi. Anak itu mengurung diri dan bersumpah takkan jadi monster seperti ayahnya. Ibunya baru saja bunuh diri akibat KDRT. Amarah dan kecewa membuatnya memutuskan kabur. Ia mengeluarkan kartu misterius miliknya. Saat memanjat ke atap, gentengnya retak. Ia kira akan jatuh keras, tapi justru mendarat ringan. Ia tak percaya, namun sekarang bukan saatnya berpikir. Tak lama ia tiba di padang rumput timur jauh Rusia, kampung halamannya. Tiba-tiba terdengar derap kaki berat. Ia menoleh, ketakutan luar biasa. Dari jauh, kawanan besar bison berlari ke arahnya. Kekuatan liar mereka seolah akan meratakan segalanya. Tanpa tempat lari, ia hanya bisa meringkuk ketakutan, bersiap diinjak. Namun tak disangka. Kawanan bison itu melewatinya begitu saja. Di depannya berdiri bison hitam, sang pemimpin kawanan. Setelah semua lewat, sang raja menatap Kraven lalu pergi. Kraven sadar ia bisa bicara dengan hewan dan fisiknya melampaui manusia. Lemparan lembing ringannya mampu menembus pohon jauh dengan kuat. Ia merasa kekuatannya terus meningkat. Kecepatan dan inderanya meningkat pesat. Sekali melangkah, ia mampu melompati tebing tinggi. Tiba-tiba terdengar tembakan. Ia memanjat pohon melihat ke kejauhan dan menemukan pemburu liar membantai bison. Amarahnya memuncak. Ia bergegas ke sana namun terlambat. Tanah penuh bangkai bison tanpa tanduk. Belum sempat bertindak, sepasang ayah dan anak datang mengancamnya dengan senjata. Kraven tak lagi bisa menahan amarah. Seketika ia menghabisi si pria tua, lalu menjatuhkan pria muda itu dengan brutal. Keduanya tewas di tempat. Kraven pun bertekad melawan pemburu liar dengan caranya sendiri. 20 tahun berlalu, berkat keahliannya, nama Kraven tersohor di dunia bawah tanah. Siapapun di daftarnya pasti tewas. Kini, ia sengaja masuk ke penjara penjahat demi memburu target penting saat jam keluar tahanan besok. Dua napi ingin menghajar Kraven, si pendatang baru, tapi mereka tak tahu sedang melawan orang yang salah. Kraven melumpuhkan keduanya dengan cepat hingga pingsan. Sipir segera membawanya ke hadapan bos besar penjara, bukan ke sel. Kraven tidak terkejut karena pria itu adalah target utamanya. Namun, si bos tak sadar bahaya hingga ia mendengar nama Kraven. Ya, silakan tanyakan padanya. Kraven tanpa ampun menghabisi mereka. Serangannya cepat dan mematikan. Saat sipir datang mengecek, Kraven langsung melemparnya keluar. Lalu ia segera memanjat dinding. Kraven merobek jalur pelarian dengan brutal. Alarm berbunyi nyaring, namun kecepatannya membuat semua senjata menjadi tak berguna. Dalam semenit ia berhasil bebas, tapi badai salju besar segera membutakannya. Kraven kehilangan arah, hingga ia merasakan aura membunuh yang kuat dari seekor serigala kutub. Dengan telepati, ia menjinakkan raja serigala itu yang kemudian memandunya untuk bertemu dengan sang penjemput. Setelah menghapus tatonya, militer tiba hanya untuk menemukan sesosok mayat yang tak dikenal. Kembali ke padang rumput, Kraven mendapati pemburu liar sedang membantai hewan, dan ia pun sudah menunggu untuk mencegat konvoi mereka. Ia menghilang, lalu tiba-tiba mengambil alih kemudi. Si pirang segera menyuruh anak buahnya kabur. Kraven mencatat plat mobil mereka dan muncul lagi di depan si pirang. Tanpa bicara, ia menghujamkan pedang hingga si pirang terpaku di dinding. Setelah mencoret namanya dari daftar, Kraven pergi. Lewat penyelidikan lama, Kraven menemukan wanita penyelamatnya. Melihat kartu itu, si wanita langsung tahu semuanya. Ternyata, saat Kraven diserang Raja Singa dulu, gadis itu dan orang tuanya memotret satwa liar, membawa kartu pemberian neneknya. Kartu itu meramal kecelakaan buruk, maka neneknya memberi ramuan turun-temurun agar ia jadi sangat kuat luar biasa. Tanpa sadar ia terlibat. Melihatnya Raja Singa pergi dengan luka-lukanya, Carly lalu menuangkan ramuan ke mulut Kraven hingga tubuhnya berubah drastis. Petugas medis segera membawa Kraven ke pesawat. Sebelum pergi, Carly menyelipkan kartu itu ke tangannya demi keberuntungan. Kini Carly pengacara ternama London, namun mentornya baru saja dibunuh penjahat. Kraven membalas budi Carly dengan menghabisi pembunuh mentornya, yang ternyata bos penjara. Carly memastikan kematian bos itu di selnya. Kabar ini sampai ke Rino, mantan anak buah ayah Kraven yang haus hormat. Setelah bertahun-tahun bereksperimen demi kekuatan, Rino kini mengincar wilayah bos tersebut. Ia mengumpulkan para tangan kanan dan menyatakan pengambil alihan bisnis secara sepihak. Meski awalnya dianggap bercanda, keseriusan Rino membuat mereka mempertanyakan haknya menguasai seluruh bisnis. Mendengar itu, Shinder mencabut sedotan di pinggangnya. Tubuhnya pun berubah halus. Namun, lawan yang tak sabar langsung menembakinya. Ajaibnya, Shinder tak terluka, bahkan mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Si janggut lebat pun langsung menembak mati rekannya. Malam itu, si janggut menemui bos mafia Russell untuk berbisnis, tapi Russell curiga padanya. Saat itu, seorang pembunuh wanita mendekat.
Suasana kembali tenang, tapi ia kecewa melihat putranya gemetar ketakutan di bawah piano. Sikap pengecut itu membuatnya marah. Saat kabar bunuh diri gagal terdengar, teriakan tajam pecah. Anak buahnya lalu menemukan flash disk dari celah pintu. Begitu dihubungkan ke komputer, terungkap bahwa pemburu legendaris Kraven adalah putra Russell. Hubungan ayah anak itu tidak harmonis, sehingga ia tak perlu melawan kekuatan Russell. Ia mengirim pembunuh berkekuatan khusus untuk memburu Kraven. Di danau, orang asing itu bisa membekukan siapapun hanya dengan tatapan mata. Saat pesonanya sirna, semua terlambat. Bertahun-tahun dia memburu Kraven, pembunuh gurunya. Namun Kraven tak sadar bahaya mengancam dan sedang pergi ke pesta ulang tahun adiknya. Demi menghindari perhatian, dia lewat jalur tak biasa, sekejap memanjat ke atap untuk memberi kejutan. Lalu kakak beradik itu ke klub keluarga. Saat asyik mengobrol, Russell masuk membawa anggur bagus untuk putranya. Meski tak suka ayahnya, demi ultah sang adik, Kraven terpaksa tersenyum. Usai minum, ia mengantar adiknya ke kamar, lalu tidur di rumput. Paginya, ia hendak pamit. Namun saat buka pintu, ia merasa janggal. Ada bekas perkelahian. Ia lari ke kamar adiknya yang ternyata kosong. Dari balkon, ia melihat adiknya diseret ke mobil. Tanpa pikir panjang, Kraven langsung terjun dari gedung 100 meter. Tapi di tepi jalan, sudah terlambat. Empat hitam itu menjauh. Mereka tak sadar telah menyinggung orang yang salah. Kraven segera berubah jadi Cheetah, mengejar dengan kecepatan luar biasa. Seketika Kraven yang tadinya jauh, kini sudah di samping mobil. Ledakan kekuatan itu membuat penculik panik dan menyuruh sopir tancap gas. Namun Kraven tak melambat. Hanya 2 lompatan, ia mudah melintasi kerumunan orang. Lalu, ia menerjang kaca, berguling, dan bangkit mengejar. Bak kilat, ia menabrak mobil penculik hingga berhenti. Para penculik menyuruh anak buahnya menghabisi orang gila ini. Namun Kraven tak membiarkan mereka pergi. Ia melompat ke kap dan meninju kaca depan. Meski mereka menghindar, semua sia-sia. Kraven beraksi di atap mobil sampai berhasil membuka pintu. Melihat itu, para penculik langsung menembakinya. Saat momen kritis, sopir membanting setir hingga Kraven terlempar jatuh. Ketika para penculik hendak membawa Demi ke pesawat, Kraven tiba-tiba muncul kembali di hadapan mereka. Ia segera melemparkan tali jaring ke arah helikopter dan berusaha sekuat tenaga menahan adiknya agar tidak dibawa pergi. Namun para penculik justru menembakinya bertubi-tubi, sehingga Kraven membalas dengan memukul mereka menggunakan batang besi. Demi sempat berhasil melepaskan diri, tetapi Kraven harus segera melompat ke tali jaring saat helikopter mulai terbang tinggi. Meski diseret ratusan meter di atas permukaan laut, ia sama sekali tidak menyerah. Sayangnya Demi tetap terbawa pergi dan Kraven hanya bisa menyaksikannya. Untungnya sahabat baik Kraven membantu menemukan lokasi markas mereka yang berada di pegunungan Turki. Kraven menyusup lincah dan melumpuhkan penjaga serta penculik dengan jarum beracun. Tanpa suara, ia membuntuti 2 penculik lainnya masuk lebih dalam. Para penjaga tak menyadari kehadirannya hingga Kraven tiba di atap gedung. Namun, saat melumpuhkan penjaga, tak sengaja terdengar tembakan yang memancing rekan lainnya. Si kepala kecil memerintahkan anak buahnya keluar. Tapi, mereka tak sebanding dengan Kraven. Semua penjaga kalah, lalu ia menerjang si kepala kecil. Saat menginterogasi lokasi adiknya, Kraven menyadari sebuah roket sedang mendekat. Hindari roket, dia terjun bersama si kepala kecil. Lalu ledakan memicu longsor. Demi info proyek puncak dunia, Kraven melindungi si kepala kecil dengan tubuhnya. Tersentuh, si kepala kecil mengaku manusia badaklah yang menyuruh menculik adikmu. Namun sebelum selesai bicara, batu runtuh menimbun keduanya. Lalu 2 perampok datang memeriksa apakah Kraven tewas. Salah satunya mengunggah ke medsos, mengaku membunuh si singa. Tiba-tiba, Kraven muncul di belakang mereka. Dengan satu tendangan ia mematahkan tulang kering perampok itu. Sementara itu, di sisi lain sang adik sudah membawa ke hadapan manusia badak. Ia akan menjadi musuh terkuat Kraven. Begitu ia mencabut selang di punggungnya, tubuhnya akan menjadi keras tanpa tulang, seperti memakai zirah badak. Dan untuk mengalahkan Kraven, manusia badak juga memanggil seorang pembantu bernama orang asing. Siapapun yang melakukan kontak mata dengannya akan mengalami halusinasi. Baik kecepatan maupun kekuatannya pun melampaui Kraven. Setelah itu ia mengeluarkan sebuah tanaman dari sakunya. Ada racun di atasnya, dan jarum Kraven berasal dari tanaman ini. Tanaman ini hanya tumbuh di Siberia, maka Kraven pasti di sana. Sementara itu, Kraven asyik bermain dengan macan tutulnya, tanpa sadar bahaya mendekat. Saat pulang, ia menemukan si gadis di rumahnya karena khawatir keselamatannya. Tak lama, manusia badak tiba di Siberia membawa teknologi canggih. Serangannya membuat korban terjebak mimpi buruk. Namun, saat melewati hutan lebat, anjing, manusia badak menggonggong saat macan tutul muncul menyerang anak buah mereka lalu kabur ke hutan, memberi celah adiknya melarikan diri. Regu pengejar kiriman manusia badak justru masuk perangkap Kraven. Saat memeriksa sekitar, Kraven muncul tiba-tiba. Rekan mereka tak melihat apapun sementara prajurit lain tewas tertusuk batang kayu besar, menyisakan prajurit terakhir dengan nasib paling tragis. Jeritan sakit menggema, si manusia badak sadar situasinya dan perintahkan helikopter menyerbu hutan. Kraven menghindar secepat mungkin. Ia cukup gesit hindari banyak bom. Namun tiba-tiba, jarum beracun mengenainya, membuat kepalanya pusing. Tak lama, ia terjebak mimpi buruk. Ia melihat banyak laba-laba di langit dan suara aneh terdengar. Saat itulah orang asing muncul. Kraven mencoba melawan, tapi kepalanya sakit luar biasa. Kraven kesulitan memukul lawannya yang lincah, namun akhirnya berhasil menjatuhkannya. Sialnya, itu hanyalah jebakan batang kayu. Saat Kraven terdesak dan hampir ditembak, Black Sister muncul tepat waktu memanah kepala musuh.
Melihat Craven sekarat, ia memberikan ramuan misterius. Seketika Craven bangkit penuh tenaga setelah merasakan panggilan Raja Singa. Di sisi lain, Rhino mengira Craven sudah tewas dan berniat pulang, tapi tiba-tiba dia merasakan tanah mulai bergetar. Sekawanan besar banteng liar kiriman Craven menyerbu konvoi mereka. Rhino segera mencabut infus dan berubah ke wujud zirahnya. Namun banyak anak buahnya yang tewas terinjak. Saat Craven menerjang, Rhino bersembunyi di bawah mobil dan pertarungan terakhir antara mereka pun dimulai. Craven menyerang dengan penuh amarah tanpa ragu. Craven menerjang, namun ditekan Rhino hingga terhempas ke mobil. Rhino memukul truk hingga berlubang, lalu Craven lepas dari cengkraman. Ia menendang Rhino hingga terpental, tapi Rhino bangkit. Menghadapi truk yang melaju, Rhino tak menghindar. Ia mengangkat truk itu lalu membantingnya ke tanah. Di saat yang sama, mobil adiknya juga terkena dampaknya, tapi dia selamat. Melihat adiknya selamat, Craven pun merasa lega, namun Rhino malah melempar truk ke arahnya. Craven dengan gesit menghindar, lalu mencoba menyerang balik, tapi senjatanya bengkok dan tak melukai Rhino. Armor Rhino yang sangat keras itu mustahil ditembus. Sekali pukul, Craven terpental jauh, tak berdaya meski sudah berjuang keras. Setelah itu, Rhino langsung menghajar Craven ke bawah mobil dan menabraknya dengan brutal. Craven langsung tertekan di bawah mobil, tapi sebelum Rhino sempat merasa senang, Craven sudah merangkak keluar lagi dari bawah mobil. Namun dia tetap saja ditangkap oleh Rhino dengan tangan kosong. Tepat di saat genting itu, Craven melihat sambungan pipa di tubuh lawannya, lalu tanpa ragu menusukkan batang baja ke sana. Rhino yang kesakitan langsung melempar Craven, jelas itulah titik lemahnya. Menyadari ada peluang, Craven segera menarik seutas kawat baja, melilitkannya erat-erat ke tubuh Rhino, lalu melemparkan ujung kawat lainnya ke arah kawanan sapi. Rhino pun mulai merasa firasat buruk. Tak lama, dia diseret banteng ke tengah kawanan dan tubuhnya diinjak-injak secara brutal. Saat kawanan menyebar, manusia badak itu sekarat lalu tewas dengan rencana yang belum tuntas. Setelah itu, Craven menemukan ayahnya. Lewat penyelidikan, terungkap ayahnya ikut membantu si manusia badak menyakitinya. Rekaman pengawasan ternyata diberikan ayahnya kepada lawan, dan Russell mengakuinya tanpa ragu. Ia tahu musuh terakhir manusia badak adalah dirinya sendiri, maka ia memanfaatkan putranya untuk menyingkirkan ancaman besar ini. Ia bahkan membahayakan putra bungsunya. Tahu kebenarannya, Craven tak memaafkan ayahnya, lalu meminjam tangan beruang abu-abu untuk menghabisinya. Russell berfirasat buruk dan meraih senapan di dekatnya, tapi ternyata kosong. Craven sudah lebih dulu mengosongkan pelurunya.